Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala hanya karena karunia kenikmatan Allah Subhanahu wa taala berbagai macam amal-amal soleh bisa kita tunaikan dengan sempurna. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita bersaksi bahwasanya tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita pun bersaksi bahwasanya tiada utusan yang paling sempurna yang telah Allah Subhanahu wa taala utus ke muka bumi kecuali baginda Nabi alaihi salatu wassalam, yang semoga senantiasa salawat serta salamnya Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada beliau, kepada para keluarganya, sahabatnya dan juga umatnya yang senantiasa berupaya untuk terus mempelajari, menerima dan mengamalkan agama yang telah beliau ajarkan kepada umatnya dengan sempurna. Dan semoga salawat serta salam itu akan terus Allah berikan kepada umat Islam hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang berbahagia rahimakumullah, derek nepangaken Sinosa wau sampun dipun tepangaken nggih kula Abu Salman Selamat Suhardi rencangipun ugi Ustaz Ahmad dan MZ nggih. Saya dengan Yayasan Cahaya Ilmu yang menaungi pekuburan Muslim di Turi, dan juga kebetulan sama-sama pembimbing umroh di Batik Travel. Dan kenalnya sama beliau alhamdulillah sudah berpuluh-puluh tahun dari yang lalu. Nah, Allah takdirkan di pagi hari ini kita dipertemukan di tempat yang mulia, ya, untuk saling memberikan nasihat sesama kita. Namun pagi hari ini kita tidak akan membahas mengenai kitab Riyadhus Shalihin. Biarlah tetap beliau yang membahasnya supaya ritmenya tidak rusak gitu ya. Nah, kita pagi hari ini insya Allah akan belajar fikih yang ringan, fikih tentang sujud sahwi, sujud 2 kali yang dilakukan karena kelupaan. Ada yang pernah lupa ketika sholat? Wajar kan? Mungkin sering ya, bukan hanya pernah. Ya, kalau saya di sebelah barat sini udah sering juga di Masjid Kalimasada nih, tempatnya Pak Baiki, dan itu juga sudah pernah sampaikan di sana. Yang makalah ini kami terjemahkan dari makalahnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, yang beberapa ustadz ulama di Indonesia ini pernah belajar kepada beliau, mondok kepada beliau. Namun beliau sudah wafat sekitar 25 tahunan yang lalu, rahimahullah warahmatan wasi'ah, yang ilmunya masya Allah banyak kita pelajari. Dan beliau banyak mensyarah kitab-kitab, termasuk diantaranya beliau juga mensyarah kitab Riyadhus Shalihin. Kita bacakan banyak dari kaum muslimin yang tidak memahami dengan baik hukum-hukum yang berkaitan dengan sujud sahwi di dalam sholat. Jadi ini ada kasus, banyak kasus yang sering ditanyakan. Terkadang ada imam yang ketika terlupa diingatkan malah marah-marah. Jadi ingatkan sujud sahwi malah marah-marah.
Di antara mereka ada yang meninggalkan sujud sahwi di saat harus melakukannya. Di antara yang lain ada yang sujud bukan pada saat yang tepat. Di antara mereka ada yang sujud sebelum salam padahal seharusnya dilakukan setelah salam. Di antaranya ada yang sujud setelah salam padahal seharusnya dilakukan sebelum salam. Dan seharusnya kaum muslimin berupaya untuk memahaminya. Terlebih lagi adalah para imam sholat yang dijadikan sebagai panutan bagi para makmumnya dalam masalah sholat. Dan mereka, para makmum, sudah mempercayakan kepada dirinya dalam hal mengikuti syariat, wabil khusus yang berhubungan dengan masalah sholat. Maka kata beliau, aku ingin menyampaikan kepada saudaraku kaum muslimin dimanapun mereka berada, ya hukum yang berhubungan dengan bab ini. Dari doa semoga Allah Ta'ala memberi manfaat dengan risalah yang singkat ini kepada hambanya yang beriman. Nah, kaum muslimin jamaah salat subuh yang berbahagia rahimakumullah, semoga risalah beliau yang akan kita bacakan nanti akan memberikan pencerahan bagi kita yang belum pernah mendengarnya dan akan mengingatkan bagi kita yang sudah pernah mendengarnya. Menimbang sujud sahwi ini, saya pernah buka-buka ya, tentang perkataan para ulama itu perbedaan pendapat yang ada sampai 20-an lebih, 20-an lebih perbedaan pendapat tentang sujud sahwi. Nah, beliau ini berupaya menyusun dengan lumayan sistematis. Jadi kita insya Allah diberikan kemudahan untuk bisa memahaminya. Sujud sahwi adalah sujud 2 kali yang dilakukan oleh orang yang sholat untuk menutup kelupaan yang terjadi di dalamnya. Dan kelupaan tersebut berdampak terhadap adanya penambahan atau pengurangan dan atau berdampak pada keraguan-raguan di dalam sholatnya. Cara komputer nomor handphone itu pernah jadi dia tuh blank sama sekali, nggak iso ngiling ini apa. Misalnya nanti kita sholat sudah dapat 2 rakaat ataupun 3 rakaat terus blank bila saya iso ngiling-ngiling, itu nanti insya Allah ada solusinya. Pertama, ya adanya penambahan di dalam sholat karena adanya kelupaan. Apabila seseorang sholat dan menambahkan padanya gerakan berdiri, duduk, rukuk, sujud dengan sengaja, maka sholatnya batal. Ini merupakan rukun-rukun sholat. Adapun kalau penambahan tersebut karena adanya kelupaan dan tidaklah ingat hingga sholatnya selesai, maka dia kemudian cukup melakukan sujud sahwi dan sholatnya sudah sah. Dan kalau ingatnya di tengah-tengah sholatnya, maka wajib kembali darinya dan sujud sahwi, maka sholatnya juga sah. Contoh, seseorang sholat duhur 5 rakaat, harusnya berapa rakaat? 4 rakaat. Dan ingatnya ketika sedang tasyahud, sedang membaca at-tahiyat, itu tahiyat yang kelima, maka selesaikanlah tasyahudnya dan salam, kemudian sujud sahwi dan kemudian salam kembali. Sujud sahwinya kapan tadi ini? Dilakukan setelah salam. Karena kalau ingatnya setelah salam, maka sujud sahwi dan kemudian salam. Dan kalau ingatnya adanya penambahan tersebut ketika sedang di rakaat yang kelima, misalnya ketika sedang baca Al-Fatihah ataupun membaca surat pada rakaat yang kelima, maka apa kewajibannya? Kewajibannya harus kembali duduk, kemudian membaca tasyahud dan kemudian salam, kemudian sujud sahwi dan kemudian salam kembali.
Pas berdiri di rakaat yang kelimanya ingat. Nah, maka saat itulah kemudian harus kembali, tidak perlu menyelesaikan rakaat yang kelimanya. Kenapa? Karena hakikatnya dia sudah menambah. Ya, dia sudah menambah, cuman karena lupa. Ya, rakaat kelima sampai dengan bacaan tadi Al-Fatihah. Kalau dia sengaja menambah gerakan yang lain, misalnya dia sadar dia sudah sampai di rakaat kelima membaca surat misalnya, dia nekat menambah rukuknya, kemudian i'tidal dan sujud, maka sholatnya malah menjadi tidak sah. Maka intinya ketika belum sampai pada kedudukan yang terlupa tadi, dia harus kembali lagi. Dalilnya adalah hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ya, bahwa Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, atau Abdullah bin Mas'ud menceritakan bahwa Nabi alaihi salatu wasallam salat zuhra khamsan, beliau pernah salat zuhur 5 rakaat. Faqila lahu, maka ditanyakan kepada beliau, azida bis salat, apakah salat zuhur ini sekarang ditambah menjadi 5 rakaat? Faqala wa madaka, apa maksudmu? Jadi Rasul ini tidak sadar kalau beliau sholatnya 5 rakaat. Qalu shallaita khamsan, wahai Rasulullah, panjenengan sholatnya 5 rakaat. Maka fasajada sajdataini ba'dama sallama, wa fi riwayatin fasanna rijlaihi wastaqbalal qiblah fasajada sajdataini summa sallama. Maka beliau kemudian sujud 2 kali. Ketika diingatkan langsung sujud 2 kali. Dijelaskan di dalam redaksi yang lain, maka beliau kemudian menegakkan kembali kedua telapak kaki beliau dan menghadap ke arah kiblat dan kemudian sujud 2 kali. Ya, sebagaimana ketika kita mau sujud. Jadi ketika beliau diingatkan, maka beliau langsung kemudian menegakkan kembali telapak kakinya. Betul ya? Tetap beliau sujud sebagaimana sujud biasa, kemudian baru melakukan sujud 2 kali dan kemudian beliau setelah itu salam. Jadi ini ketika beliau diingatkan adanya penambahan di dalam sholatnya. Ya, tambahannya berupa 1 rakaat full. Karena beliau salatnya 5 rakaat. Kemudian kasus salam sebelum sempurnanya sholat. Ya, kasus salam sebelum sempurnanya sholat. Misalnya seseorang sholat maunya 3 rakaat ataupun 4 rakaat, baru mendapatkan 2 rakaat dan kemudian salam. Nah, jadi di dalam kehidupan Rasulullah, ya, sebagai bentuk Allah ingin menyempurnakan syariatnya untuk umatnya, maka beliau dilupakan. Terkadang lupa ini menjadikan sebab tambahnya rakaat, terkadang belum sampai selesainya rakaat beliau sudah salam. Salam sebelum selesainya sholat dikategorikan sebagai penambahan di dalam sholat. Misalnya seseorang baru dapat 2 rakaat kemudian salam, berarti apa tambahannya? Salam. Dan salam merupakan rukun sholat. Sebagaimana istilah yang sering kita dengar, sholat adalah ibadah yang berisikan ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan yang dimulai
dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Kalau dilakukan dengan sengaja maka sholatnya batal. Mau sholat zuhur baru dapat 2 rakaat, kemudian sengaja mengucapkan salam, terus nanti mau menambah lagi, maka sholatnya batal, tidak teranggap. Adapun kalau karena lupa dan ingatnya setelah lama dari selesainya sholat, misalnya panjenengan ingat, tidak ada yang mengingatkan juga, baru dapat 2 rakaat kemudian salam, kemudian setelah itu udah ganti baju, kemudian udah makan, sudah batal juga wudunya, maka kalau seperti itu kemudian mengulangi dari awal, mengulangi dari awal. Namun kalau lupanya baru sebentar, barang 2 menit, 3 menit dan belum melakukan sesuatu yang banyak, maka kemudian bisa melanjutkan kembali. Dan kalau baru sebentar, maka sempurnakanlah sholatnya dan kemudian salam, kemudian sujud sahwi dan kemudian salam kembali. Dalilnya adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Nabi alaihi salatu wassalam pernah sholat zuhur ataupun sholat asar dengan para sahabatnya radhiyallahu alaihim ajmain. Fasallama min rak'ataini fa kharaja as-sur'an min abwabil masjid. Maka beliau kemudian ketika itu sholatnya cuma 2 rakaat dan bersegera keluar dari masjid. Dari sebagian pintu-pintu masjid yang ada. Kalau sekarang kan Masjid Nabawi pintunya banyak banget. Kalau dahulu kan tidak demikian. Jadi Masjid Nabawi sekarang ini menurut sebagian para ahli tarikh itu adalah kota Madinah di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yaqulun, maka para sahabat radhiyallahu alaihim ajmain ada yang berani bertanya, usiratis sholat, apakah sholat ini dikosor? Mengkosor apa artinya? Meringkas sholat yang semula 4 diringkas jadi 2. Yang boleh diringkas hanya 4, kalau 3 tidak boleh diringkas menjadi 1,5, tidak boleh, hanya 2 saja. Maka waqama Nabi alaihi salatu wassalam ila khushbatal masjid fattaka 'alaiha ka'annahu hutban. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menuju ke salah satu tiang masjid dan kemudian bersandar pada tiang tersebut seakan-akan beliau sedang marah. Di dalam redaksi yang lain, beliau ketika keluar dari sholat terburu-buru itu kenapa? Karena beliau ingat masih nyimpan emas yang belum disedekahkan. Kalau kita gimana? Kita ingat emas tapi yang belum disinggahno, begini hilang. Ini Rasulullah ingat kemudian ingin segera disedekahkan, maka beliau terburu-buru. Maka faqama rajulun faqala ya Rasulullah, ada salah seorang yang berdiri dan kemudian berkata, wahai Rasulullah, nasita am usiratis shalah, apakah panjenengan lupa wahai Rasulullah, ataukah sholat ini memang sudah dikosor, sudah diringkas gitu. Faqala Nabi alaihi wasallam, maka beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, lam ansa walam tuksor, aku tidak lupa, sholat pun juga tidak diringkas, tidak dikosor. Maka sahabat tadi mengatakan, bala qad nasita, tidak demikian Rasulullah, sungguh berarti engkau telah lupa. Saking lupanya beliau tidak ingat lagi kalau sholatnya itu 2 rakaat. Itu saking lupanya ini betul-betul ya, beliau adalah manusia biasa. Ya, beliau manusia biasa. Bedanya dengan kita,
beliau adalah orang yang sempurna, tidak pernah berbuat dosa. Ya, kalau berbuat dosa langsung kemudian diingatkan. Dan beliau mendapatkan wahyu dan dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kalau ditinjau dari sudut pandang manusiawi, ya beliau memiliki sifat-sifat manusia. Ya lupa, ya tidur, ya capek, ya sakit, ya butuh istri dan yang lainnya. Nah, sahabat yang berani bertanya itu di redaksi yang lain disebutkan namanya adalah Dzul Yadain, orang yang memiliki dua tangan. Panjenengan berapa tangannya? Dua. Apa kemudian istimewanya kok sahabat tadi dikatakan Dzul Yadain, memiliki dua tangan? Karena tangan itu panjang, tidak sebagaimana tangan-tangan orang pada umumnya. Kalau kita berdiri kan paling sampai di tengah paha ya, ataupun paha bagian atas. Boleh jadi ini sahabat ini sampai ke dengkul itu, ya. Jadi dikatakan Dzul Yadain, pemilik dua tangan. Padahal di situ ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, namun mereka nggak berani. Nah ini malah sahabat ini yang berani menyampaikan pertanyaan kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Maka Rasulullah SAW ketika itu kemudian bertanya kepada sahabat yang lain dalam rangka untuk minta persaksian. Dan persaksian di dalam Islam itu minimal adalah dua orang. Ahaqqun ma yaqul, apakah apa yang diucapkan si fulan ini benar? Maka na'am, para sahabat mengatakan iya benar Rasulullah. Maka fataqaddama an-nabiy alaihi salatu wasallam fa shalla ma baqiya min salatihi summa sallama summa sajada sajadataini summa sallama, muttafaqun alaih. Maka beliau kemudian maju kembali, kemudian beliau melanjutkan sholatnya yang kurang berapa rakaat? Kalau 4 rakaat kurang 2, dan kemudian beliau salam. Setelah salam maka kemudian beliau sujud 2 kali lagi, itu sujud sahwi, dan kemudian salam kembali. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kalau kemudian imam salam sebelum sempurnanya sholat seseorang, misalnya ada seseorang yang masbuk, di antara makmum ada yang masbuk ataupun yang terlambat sholatnya, sehingga tidak mendapatkan sebagian daripada rakaat bersama imam. Misalnya ada yang masbuk, mungkin ketinggal 1 rakaat, mungkin ketinggal 2 rakaat, maka mereka berdiri untuk menyelesaikan rakaat yang kurang tersebut. Jadi tidak ikut salam bersama imam. Misalnya ada Pak Fulan A, dia masuk pada saat imam sudah mendapatkan 1 rakaat. Ketika nanti kemudian imam itu melakukan sujud sahwi, maka makmum yang masbuk tadi tidak ikut salam. Dia kemudian berdiri untuk melanjutkan sholatnya. Misalnya ini ada Pak Fulan A terlambat 1 rakaat, namun qadarullah imamnya lupa tadi itu, sehingga ketika dia sudah berdiri menuju ke rakaat berikutnya, Pak imamnya kemudian berdiri kembali karena dia lupa. Maka dalam keadaan semacam itu, makmum yang masbuk tadi diberikan 2 opsi. Dia bisa kembali lagi bermakmum kepada imam, dan yang kedua dia bisa menyelesaikan kekurangan yang ada. Namun beliau Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin memilih untuk bergabung kembali dengan imam. Kenapa? Ini lebih kemudian menunjukkan persatuan kaum muslimin. Nanti baru kemudian imam salam kembali, karena tadi salam yang pertama lupa, dan ketika imam salam kembali dia baru berdiri untuk menyelesaikan kekurangan 1 rakaat. Kapan kemudian dia melakukan sujud sahwi? Kira-kira dia perlu melakukan sujud sahwi ataukah tidak? Makmumnya kan yang lupa Pak imam.
dia tetap melakukan sujud sahwi. Karena ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam itu diangkat untuk diikuti. Ketika imam sujud sahwi, meskipun yang lupa itu adalah imam, maka makmum tetap kemudian ikut melakukan sujud sahwi, termasuk bagi yang masbuk, itu yang ketinggalan. Jadi poin pertama, ketika ada penambahan yang berupa rukun, baik hanya sekedar ucapan salam kayak tadi ketika Rasulullah sholat baru 2 rakaat kemudian salam, ataupun penambahan rukun itu berupa tambahnya rakaat kan mencakup beberapa rukun, apalagi misalnya seseorang kayak tadi sudah sampai baca surat misalnya, atau bahkan sudah ruku ya nambahnya sampai ruku, maka dia tetap wajib kembali. Maka kemudian sujud sahwinya dilakukan kapan? Setelah salam. Ini poin pertama. Ketika terjadi penambahan di dalam sholat, dan penambahan yang dikategorikan sebagai penambahan adalah penambahan berupa rukun. Kemudian yang kedua, adanya pengurangan. Disebabkan seseorang terlupa di dalam sholatnya, maka mungkin kemudian akan menimbulkan dampak berupa kekurangan. Apabila kekurangan pada orang yang sholat berupa takbiratul ihram, maka sholatnya tidak sah, baik karena lupa ataupun karena sengaja, sholatnya tidak teranggap. Karena tadi sholat itu definisinya adalah ibadah kepada Allah yang berisikan perbuatan dan ucapan yang dimulai dengan takbiratul ihram. Maka wajib, dan ini merupakan rukun pertama seseorang melakukan sholat, yaitu mengucapkan Allahu Akbar. Adapun kemudian mengangkat tangannya, maka itu hukumnya adalah sunnah. Yang penting mengucapkan Allahu Akbar. Dan ini kita ingatkan juga kepada makmum yang terkadang masbuk. Ada kita lihat sebagian makmum ketika masbuk itu karena buru-buru ingin mengikuti imam, dia langsung menuju kepada apa yang dilakukan oleh imam tanpa mendahului dengan takbiratul ihram, maka sholatnya boten sah. Jadi harus takbiratul ihram terlebih dahulu, baru kemudian setelah itu mengikuti apa yang menjadi gerakan imam. Kalau imam sedang sujud, maka dia takbir kembali, itu takbir intikal untuk melakukan sujud. Dan itu memang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Kita diperintahkan untuk mengikuti apapun keadaan imam, meskipun nanti ada yang terhitung kita mendapatkan rakaat, ada yang tidak terhitung mendapatkan 1 rakaat. Dan kalau yang kurang bukan berupa takbiratul ihram, kalau dengan sengaja maka sholatnya tidak sah. Sengaja mengurangi rukun, maka sholatnya tidak sah. Misalnya sujud harusnya tiap rakaat itu 2 kali, namun aku tak pisang kadang kalau tak ringkesi sholatnya, maka tidak sah. Akan tetapi kalau karena lupa dan dirinya ingat ketika sampai pada posisi yang sama di rakaat berikutnya, maka rakaat yang sebelumnya tadi dianggap tidak ada, dan posisikanlah rakaat berikutnya tadi sebagai rakaat sebelumnya. Contohnya begini, panjenengan kayak tadi lupa melakukan sujud yang kedua di rakaat pertama. Harusnya kan sujudnya 2 kali, namun baru sekali. Nah, ingatnya misalnya ketika sudah di rakaat berikutnya, dan di rakaat berikutnya pun ingatnya pas kemudian melakukan sujud yang pertama, maka kemudian dia pun setelah sujud yang pertama lakukanlah sujud yang kedua. Dalam kondisi semacam ini, maka rakaat yang kedua tadi diposisikan jadi rakaat yang pertama. Kenapa? Karena rakaat yang pertama dia kurang 1 rukun. Namun karena rukunnya itu bukan berupa takbiratul ihram, masih mendapatkan toleransi. Cuman sekedar sholat rakaat yang pertama tadi tidaklah dianggap. Jadi seakan-akan dia belum melakukan rakaat yang pertama.
dan rakaat yang kedua tadi dijadikan sebagai rakaat yang pertama. Kemudian sholatnya diselesaikan berdasarkan rakaat yang menjadi pengganti tadi. Kalau kemudian misalnya sholat zuhur, berarti setelah rakaat yang kedua dijadikan sebagai rakaat yang pertama, berarti tambah berapa lagi? 3, tambah 3. Ya. Baik. Namun kalau belum sampai pada posisi tersebut, di rakaat berikutnya wajib atas dirinya kembali pada rukun yang tertinggal tadi. Misalnya baru sampai bacaan Al-Fatihah di rakaat yang kedua, dia lupa tadi ya, lupanya sujud yang kedua di rakaat yang pertama. Dia sudah berdiri mau menuju rakaat yang kedua dan sedang baca Al-Fatihah. Apa yang harus dilakukan? Maka dia kembali lagi, langsung kemudian melakukan sujud yang kedua, dan baru kemudian berdiri kembali untuk masuk ke rakaat yang kedua. Maka sempurnakanlah rakaat tersebut dan memulai rakaat berikutnya Artinya rakaat yang pertama tadi jadinya dianggap menjadi satu rakaat. Kenapa dia sudah masuk ke rakaat yang kedua tapi dia kembali lagi ke rakaat yang pertama? Maka penyelesaian sholatnya didasarkan pada rakaat yang dia kembali tadi. Pada dua keadaan tersebut wajib atasnya sujud sahwi setelah salam. Kenapa? Karena di situ meskipun awalnya ada kekurangan berupa sujud yang kedua, namun hakikatnya kemudian adanya penambahan. Ada yang terlambat satu rakaat yang kemudian tidak teranggap, dan adanya penambahan sebagian rakaat yang di situ sudah ada beberapa rukun yang sudah dilakukan. Maka sujud sahwinya dilakukan setelah salam. Kemudian kalau yang berkurang itu adalah kewajiban. Kalau tadi yang berkurang rukun, yaitu sujud kan rukun. Apabila seseorang meninggalkan satu di antara kewajiban sholat dengan sengaja, batalah sholatnya. Contohnya yang wajib dalam sholat apa? Membaca tasyahud awal. Ataupun sebagian para ulama mengatakan contoh yang lain adalah takbir intikal. Ya, takbir intikal, yaitu takbir perpindahan dari satu rukun ke rukun berikutnya, itu namanya takbirnya adalah takbir intikal, takbir perpindahan. Maka kalau seseorang sengaja mengurangi kewajiban tadi, sholatnya batal. Dan kalau dia meninggalkan karena lupa dan ingat sebelum meninggalkan tempatnya, maka dia selesaikan dan tidak ada kewajiban apa-apa atas diri. Contohnya, dia lupa membaca syahadat, membaca tasyahud awal. Dia baru mau beranjak, ya, baru mau jengit, mau berangkat ke rakaat ketiga, namun dia langsung ingat. Maka dia kemudian duduk kembali, baca tasyahud, dan tidak ada kewajiban bagi dirinya untuk melakukan sujud sahwi. Dan kalau ingatnya setelah meninggalkan tempatnya, misalnya ingatnya panjenengan sudah mulai berdiri, baru tengah-tengah berdiri namun belum sempurna berdiri, ya, belum sempurna berdiri, belum sampai pada rukun berikutnya yaitu berdiri. Hendaknya dia kembali dan menunaikan yang kurang tadi, kemudian sempurnakanlah sholatnya hingga salam, kemudian sujud sahwi dan salam kembali. Kenapa? Ini sudah ada penambahan, ya, sudah ada penambahan. Ya, meskipun penambahannya belum sampai pada rukun berikutnya. Namun kalau ingatnya, ya, belum sampai pada rukun. Namun kalau ingatnya setelah sampai pada rukun berikutnya, rukun setelah kewajiban yang terlupa tadi, gugurlah kewajiban untuk kembali ke tempat semula. Itu ke tempat yang dia terlupa. Konteksnya tadi adalah tidak ada kewajiban kembali untuk duduk melakukan tasyahud awal.
dan dia teruskan sholatnya hingga selesai dan sujud sahwi sebelum salam. Kenapa sujud sahwinya sebelum salam? Karena ada yang tidak dilakukan, yaitu berupa tasyahud awal, cuma tidak dilakukannya karena lupa. Misalnya seorang imam, dia lupa melakukan tasyahud awal, dan biasanya imam kan dia bergerak dulu. Setelah sempurna berdiri, para makmum kemudian dia kok berdiri, maka kemudian makmum membaca subhanallah, subhanallah. Yang perempuan kemudian nepuk pahanya atau menepuk bagian yang bersuara. Apa yang harus dilakukan oleh imamnya? Apakah dia wajib kembali? Jawabnya, tidak ada kewajiban untuk kembali. Kenapa? Ini yang tertinggal tadi adalah kewajiban, bukan merupakan sesuatu yang rukun, unsur terpenting dalam sholat, bukan, namun dia hanya kewajiban. Maka dia tidak ada kewajiban untuk kembali ke rakaat kedua untuk melakukan tasyahud awal. Dia tetap enjoy saja berdiri, otomatis nanti yang namanya makmum pasti akan ikut berdiri. Kemudian apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah kemudian sujud sahwi sebelum salam. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan yang selain beliau dari Abdullah ibnu Buhainah radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam salat bersama para sahabatnya salat zuhur. Faqama fi rak'ataini al-awwalayaini wa lam yajlis, yakni litashahudi al-awwal. Rasulullah SAW salat zuhur bersama para sahabatnya radhiyallahu alaihim ajmain. Namun beliau berdiri dari 2 rakaat yang awal, yang awal, dan beliau tidak duduk untuk melakukan sujud, untuk melakukan tasyahud awal. Maka faqaman nasu ma'hu, dan makmum wajib ikut berdiri. Kenapa? Karena memang yang tertinggal adalah sekali lagi kewajiban, bukan merupakan hukum. Maka para sahabat pun ikut berdiri hingga ketika sholatnya sudah usai dan para sahabat pun menunggu salamnya Rasulullah kok enggak segera salam. Maka tiba-tiba Rasulullah kabbara wa huwa jalisun, beliau bertakbir dan kemudian dalam keadaan duduk fasajada sajadataini qabla ayyusallima summa sallama. Maka beliau kemudian setelah bertakbir maka kemudian sujud 2 kali dan kemudian beliau baru mengucapkan salam. Dan di sini juga kita mendapatkan faedah yang lain, ketika kita mau melakukan sujud sahwi bertakbir terlebih dahulu. Ya, bertakbir lebih dahulu. Baik, kemudian yang ketiga, kelupaan yang ada itu terkadang akan berdampak pada adanya keraguan, ya, berdampak kepada adanya keraguan. Syak ataupun ragu-ragu tentang 2 hal manakah yang benar. Dan ada 3 keraguan yang terjadi di dalam ibadah yang tidak perlu dihiraukan. Ada keraguan ketika kita beribadah yang tidak perlu kita hiraukan. Yang pertama, apabila semata-mata ragu-ragu ataupun bimbang dan tidak ada realitanya seperti seorang yang was-was. Saya cuma sekedar ragu-ragu saja, namun tidak ada indikator yang kuat yang mengarahkan untuk bisa kita jadikan sebagai dalil keraguan kita itu adalah sebuah kebenaran. Maka kalau sekedar ragu-ragu maka tidak usah dihiraukan. Jika sering terjadi hingga tidaklah seseorang beribadah kecuali perasaan tersebut muncul. Jadi ada orang tuh ketika beribadah pasti ada ragu-ragunya, misalnya gini, Allahu Akbar, prasido, balik benar, Allahu Akbar, wah rumah tak, balik benar, Allahu Akbar.
sampai imamnya sudah merukuk dia baru Allahu Akbar. Dan itu pun tidak tahu apakah mantap atau enggak, cuman karena imam sudah mau rukuk ya akhirnya dimantep-mantep kan gitu. Nah semacam itu jangan dihiraukan. Yang ketiga, jika terjadi setelah selesainya ibadah tertentu maka tidak perlu dihiraukan selama tidak mencapai derajat yakin. Kalau yakin maka berbuatlah sesuai dengan yang diyakini. Satu contoh, seseorang sholat zuhur ketika selesai sholatnya ragu apakah sudah dapat 4 rakaat atau baru 3 rakaat, maka tidak usah dihiraukan karena kaidahnya sholat zuhur yang 4 rakaat, kecuali dia yakin memang baru dapat 3 rakaat. Kapan keyakinan itu akan muncul? Ketika kita bisa men-tracking, kita lacak, oh iya, jadi dia memang ragu-ragu, kemudian dilacak, oh iya, rakaat pertama membaca surat Al-Duha, kedua surat Al-Insyirah, bahkan ketiga dia membaca surat lagi setelah Al-Fatihah, misalnya membaca Al-Kafirun. Setelah itu tidak ada apa-apa, oh berarti memang baru 3. Kalau keadaannya seperti itu, dia yakin karena bisa men-tracking, maka dia berpegang kepada keyakinan. Namun kalau tidak ada bukti, tidak ada indikasi yang kuat, maka dia tidak perlu kemudian ragu itu dianggap. Pernah buatan jenengan ragu-ragu di dalam salat? Sering, sampai mesti sering. Jangan kita Rasulullah pernah lupa, dan bahkan beliau mengatakan innama ana basyar ansa kama tansawun. Aku itu manusia biasa, yang aku lupa sebagaimana kalian juga lupa. Fa idza nusitu fadzakiruni. Kalau aku lupa maka tolong deh diingatkan. Ya Rasulullah lupa minta diingatkan. Maka kalau kita diingatkan sekali lagi jangan marah-marah. Saya masuk lupa, namanya manusia. Kalau ada orang yang ngeyel, masuk saya lupa, tanya saja panjenengan masih manusia enggak? Iya, ya udah, berarti lupa itu akan ada pada diri Anda. Dan adapun keraguan-raguan di selain 3 keadaan tersebut, maka keraguan tersebut teranggap. Dan keraguan yang terjadi di dalam sholat tidak akan lari dari 2 keadaan. Yang pertama, orang yang ragu-ragu seseorang tadi bisa memilih yang lebih kuat di antara 2 kemungkinan. Itu setelah tadi melakukan training, dia melacak, dia kemudian berupaya untuk mereview apa yang sudah dilakukan. Maka dia beramal sesuai dengan yang dianggap kuat tadi. Kalau dia menganggap ini ada yang kuat, maka dia memilih yang dianggap kuat tadi. Dan kemudian selesaikanlah sholatnya dan kemudian salam, kemudian sujud sahwi dan kemudian salam. Jadi orang yang kemudian bisa memilih mana yang lebih kuat di dalam keraguan-raguan yang terjadi di dalam sholatnya, sujud sahwinya setelah salam. Ya, sujud sahwinya setelah salam. Contohnya, seseorang sholat zuhur dan ragu tentang rakaatnya, apakah sudah dapat 3 rakaat atau baru 2 rakaat. Kemudian dia bisa mengingat-ingat dan memilih yang lebih kuat, yang lebih mantap adalah dia memang sudah mendapatkan 3 rakaat. Maka dia pun berpegang dengannya dan menambah 1 rakaat lagi dan salam, kemudian sujud sahwi dan kemudian salam. Kenapa dia perlu sujud sahwi? Karena keraguan-raguan itu sudah menghinggapi dia di dalam sholatnya, dan dia sudah harus bekerja untuk memilih mana yang lebih kuat. Dalilnya adalah hadis yang tertuang di dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, dan yang selain keduanya. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, dia mengatakan bahwa Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Idza syakka ahadukum fi sholati fal yatakhayyar as-shawaba fal yutimma alaihi summa yusallima summa yasjudu sajdatain." Apabila salah seorang di antara kalian ragu-ragu, bimbang di dalam sholatnya, maka pilihlah mana yang lebih kuat,
mana yang lebih benar, dan sempurnakanlah sholatnya pada pilihan yang dianggap benar tadi, yang dianggap kuat tadi. Kemudian salamlah, dan kemudian sujud 2 kali, dan kemudian salam kembali. Jadi tegas di dalam hadis ini, ya orang yang sempat ragu-ragu di dalam sholatnya kemudian bisa memilih dari keraguan yang ada, dia bisa memilih mana yang lebih kuat, maka sujud sahwinya setelah salam. Keadaan yang kedua, orang yang ragu-ragu tadi, dia memilih salah satu di antara 2 hal, namun ternyata dia tidak bisa memilihnya. Dia tidak bisa merojihkannya, dia tidak bisa memilih mana yang lebih kuat. Kemudian bagaimana kalau tidak bisa memilih yang lebih kuat? Maka didasarkan kepada sesuatu yang sudah pasti. Kalau panjenengan lupanya itu 3 ataupun 2, mana yang pasti? 2. Kalau panjenengan ragu antara 3 dan 4, mana yang pasti? 3. Maka bangunlah di atas sebuah kepastian. Nah, orang yang kemudian tidak bisa memilih mana yang lebih kuat di antara 2 pilihan, bangunlah di atas sebuah kepastian, yaitu jumlah yang sedikit, dan kemudian selesaikanlah sholatnya berdasarkan sesuatu yang sudah pasti tadi. Jadi kalau dia sholatnya zuhur, kalau dia ragunya 2 ataupun 3, yang pasti adalah 2, berarti dia menambah 2 rakaat lagi. Dan ini adalah hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Idza syakka ahadukum fi salatihi falam yadri kam shalla salasan am arba'an, fal yatrah asy-syakka wal yubayyin ala ma istayqana, summa sajada sajadataini qabla ayyusallima, fa in kana shalla khamsan syufi'na lahu salatuhu, wa in kana shalla itmaman li arba'in kanata targhiman lisyayatin." Apabila salah seorang di antara kalian ragu di dalam sholatnya, dia tidak tahu apakah sudah dapat 3 ataukah 4 rakaat, maka buanglah keraguan tersebut dan bangunlah di atas sebuah kepastian ataupun keyakinan, dan sujud 2 kali sebelum salam. Yang pasti dan yang yakin adalah yang sedikit tadi. Apabila ternyata dia kemudian sholat 5 rakaat, ternyata memang sudah dapat 3 gitu. Ya tadi berapa? 3 atau 4. Ternyata memang sudah dapat 4 gitu. Karena dia membangun di atas kepastian itu baru 3, dia kan nambah 1 lagi kan. Berarti hakikatnya sholatnya berapa? 5 rakaat. Nah, kalau kemudian dia sholatnya menjadi 5 rakaat, maka sujud yang 2 kali itu kata Rasulullah sebagai penggenap. Ya, karena sholat zuhur itu adalah genap, maka sujud 2 kali itu sebagai penggenapnya. Namun kalau ternyata dia sholatnya memang betul baru dapat 3 rakaat, maka sujud 2 kali itu sebagai targhiman, sebagai hinaan, celaan kepada syaitan yang sudah masuk mengganggu dirinya di dalam sholat. Orang yang sholat diganggu setan, betul? Iya. Jadi jangan dikira orang yang sholat nggak diganggu. Kata Rasulullah, ketika para ulama membahas tentang keutamaan adzan, ketika kumandang adzan sedang berjalan, maka syaitan itu lari terbirit-birit, sampai Rasulullah mengatakan sampai terkencing-kencing. Dia takut dengan panggilan adzan. Namun nanti ketika panggilan adzan sudah usai, setan akan mendekat lagi kepada orang yang ada di masjid, dan kemudian dia akan mengganggu lagi hingga orang itu tidak tahu dia sholat sudah dapat berapa rakaat, kata Rasulullah. Maka gak heran ya, meskipun di masjid sering terjadi kelupaan, karena memang setan mengganggu. Dan bahkan hadis yang lain menyatakan
di antara fadilah kita merapatkan shaf itu adalah dalam rangka menutup celah supaya syaitan tidak lari melalui celah-celah shaf sebagaimana larinya anak kambing di tengah-tengah kita. Syaitan ternyata ikut masuk ke dalam masjid. Namun mohon maaf ya, jangan kita katakan sebagaimana perkataan salah seorang yang ulama kan di Indonesia yang pernah menjadi pimpinan terbesar organisasi Islam mengatakan, alhamdulillah kalau iblis mau masuk masjid dan sholat berjamaah dengan kita. Itu istihza namanya ya, pelecehan terhadap syariat Islam. Gimana iblis mau sholat namanya iblis. Di antara contoh keraguan apabila ada seorang makmum yang datang dan imam sedang rukuk, maka dia membaca takbiratul ihram dalam keadaan berdiri tegak. Takbiratul ihram dibaca dalam keadaan berdiri, tidak boleh baca takbiratul ihram sambil bungkuk, tidak boleh. Ya, dalam keadaan berdiri tegak. Kemudian rukuk ketika itu pasti dia tidak lepas dari tiga keadaan. Ada makmum masbuk, imamnya sedang dalam keadaan rukuk. Setelah makmum tadi takbiratul ihram, dia fokus takbiratul ihram, maka ketika itu dia akan berada di dalam tiga keadaan. Yang pertama, dia yakin mendapati rukuknya imam sebelum dia mengangkat kepalanya dari rukuk. Jadi ketika dia sudah takbiratul ihram, dia mesti mendapati imam dalam keadaan rukuk, maka dia pun ikut rukuk. Berarti dia mendapatkan satu rakaat. Mungkin panjenengan bertanya, loh, gimana dia dianggap mendapatkan satu rakaat? Sementara tiap rakaat itu harus ada bacaan Al-Fatihah. Jawabnya mudah. Itu merupakan dispensasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang Rasulullah menganggap demikian, ya kita pun menganggapnya. Namun kalau di dalam sholat biasa dengan misalnya sholat sendiri tidak baca Al-Fatihah, maka tidak sah. Tidak sah. Yang kedua, dia yakin bahwa imam sudah mengangkat kepalanya dari rukuk sebelum dia mendapati rukuknya imam. Dia habis takbiratul ihram, baru bisa takbiratul ihram, Allahu Akbar, imamnya sudah mengangkat kepalanya. Pada saat itu berarti dia tidak mendapati rukuknya imam, maka lepaslah dari dirinya rakaat tersebut. Ya, man adraka ar-raka'ata faqad adraka as-shalah. Wa man adraka ruku'a faqad adraka ar-raka'ah. Barang siapa yang mendapati rukuknya imam berarti dia mendapatkan rakaat tersebut, dan barang siapa yang mendapati satu rakaat tersebut berarti dia mendapatkan sholat berjamaah. Yang ketiga, dia ragu apakah mendapati rukuknya imam sehingga mendapatkan rakaat tersebut, atau dia tidak mendapati rukuknya imam sehingga lepaslah dari dirinya rakaat tersebut. Dia ragu-ragu. Wah, tadi apa bimbang. Maka dalam keadaan semacam itu dia harus membangun di atas sebuah kepastian. Yang pasti apa? Tidak mendapatkan rukuknya imam. Berarti dia tidak menganggap rakaat itu dia dapatkan. Ya, dia tidak mendapatkan rakaat tersebut. Kemudian terakhir sujud sahwi untuk makmum. Ya, sujud sahwi untuk makmum. Apabila imam terlupa, maka makmum wajib mengikuti imam untuk melakukan sujud sahwi. Berdasarkan sabda Nabi SAW, hanya saja diangkatnya imam itu untuk diikuti. Jadi yang hadisnya sudah kita bacakan, ju'ilal imam liyutamma bihi. Imam itu diangkat dalam rangka untuk diikuti. Idza kabbara fakabbiru, wa idza raka'a farka'u, wa idza sajada fasjudu, wa idza qala waladhdallin faqulu. Apabila imam bertakbir, maka takbirlah kalian. Dan ini faedah yang besar di dalam hadis ini. Kita bertakbir itu kalau imam sudah bertakbir. Misalnya imam mau rukuk dan dia kebetulan baca takbirnya ketika sudah dalam keadaan posisi rukuk, baru Allah Akbar jenengan baru kemudian bertakbir. Jangan barengi apalagi mendahului. Jadi tunggulah imam itu mengucapkan takbirnya, ataupun bahkan idza raka'a, dan kalau dia sudah rukuk barulah kalian kemudian mengikuti rukuk.
Kalau imam sudah sujud, maka barulah kalian mengikuti sujud. Jadi jangan barengi apalagi mendahului. Dan sama saja apakah sujudnya imam itu sebelum ataukah setelah salam. Maka makmum wajib mengikutinya. Ini dalam konteks ketika makmum itu memang mengikuti dari awal rakaat, ya. Jadi bukan berbicara terhadap makmum yang masbuk. Kecuali kalau makmumnya adalah masbuk, itu terlepas dari dirinya sebagian dari sholatnya imam, lepas dari dirinya sebagian rakaatnya imam, maka dia tidak mengikuti imam sebab tidak memungkinkan. Misalnya imam sudah salam sementara dia masih punya tanggungan menyelesaikan 1 rakaat ataupun 2 rakaat, maka dia tidak mengikuti sujud sahwinya imam ketika sujud sahwinya dilakukan setelah salam. Namun kalau sujud sahwinya sebelum salam, dia mengikuti. Nanti pas imamnya mau mengucapkan salam, dia langsung berdiri. Ya, karena memang tidak memungkinkan ya imam sujud sahwinya setelah salam, dia ikut sujud sahwi dulu baru kemudian padahal imam kan sudah salam, ya. Nah, ketika imam salam sujud, dirinya yang masbuk harus sudah langsung berdiri. Dia tidak memungkinkan mengikuti sujud sahwi imam yang dilakukan setelah salam. Contoh seorang makmum masbuk di rakaat terakhir bersama imam, padahal imam memiliki kewajiban melakukan sujud sahwi setelah salam. Maka apabila imam salam, adalah dia berdiri untuk menyelesaikan kekurangannya tersebut dan tidak perlu sujud sahwi dengan imam. Barulah kalau penggenapan sholatnya sudah selesai, ia sujud sahwi sendiri setelah salam. Kesimpulan, sujud sahwi sebelum salam. Kapan? Apabila terjadi kekurangan. Contohnya tadi adalah tasyahud awal ataupun kurangnya takbir intikal bagi sebagian para ulama yang menganggap itu adalah kewajiban ataupun kewajiban yang lainnya. Yang kedua, apabila terjadi keraguan dan tidak mampu memilih mana yang kuat, mana yang pasti, mana yang tidak bisa memilih mana yang kuat, maka sujud sahwinya sebelum salam. Yang kedua, sujud sahwi setelah salam dilakukan karena adanya penambahan, ya, karena adanya penambahan di dalam sholatnya. Dan penambahan yang dimaksud adalah penambahan berupa rukun. Yang kedua, adanya keraguan dan bisa memilih yang lebih kuat di antara 2 pilihan. Maka kalau yang bisa milih itu malah sujud sahwinya setelah salam. Yang ketiga, apabila berkumpul 2 kelupaan, satunya mengharuskan melakukan sujud sahwi sebelum salam dan satunya mengharuskan sujud sahwi setelah salam, maka dimenangkan yang sebelum salam. Makatan yang bisa kita bahas di pagi hari ini, ya, semoga menambah wawasan, menambah pengetahuan. Jadi nanti suatu saat ketika terjadi kelupaan tidak lagi ada keraguan, tinggal langsung kemudian melakukan. Dan apalagi kalau yang lupa itu imam, kadang bunyinya terbingung. Makanya Rasul memerintahkan yang di belakang imam itu adalah orang yang memiliki pengetahuan juga berkaitan dengan masalah sholat. Dan kalau kita lihat itu di Masjidil Haram, nanti misalnya yang imami itu Syekh Ad-Dausari, maka di belakangnya ada Syekh Bandar Balila, ada beberapa syekh yang lain, ada 3-4 di belakangnya. Jadi kalau terjadi sesuatu kelupaan misalnya ataupun kejadian yang lain yang terjadi pada imamnya, yang belakang langsung maju menggantikan posisi. Mungkin sebelum kita kembalikan kepada Pranoto Adijoro, ada koreksian dari panjenengan. Mungkin ada, Pak, tadi itu ada yang salah. Alhamdulillah kalau panjenengan mengingatkan. Kalau panjenengan preso ada kesalahan pada diri saya dan tidak mau mengingatkan, jenengan ikut bertanggung jawab. Ataupun yang kedua, mungkin ada hal yang masih iskal, masih ragu, ya. Semoga mungkin kalau mau dipertanyakan. Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan yang ingin disampaikan. Semoga Pak. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama adalah sujud sahwi yang dilakukan setelah salam. Maka duduk untuk salamnya itu duduk bebas atau duduk taruh. Untuk salam yang sujud sahwi. Kedua, karena kadang itu surat itu saking semangatnya mungkin ya, itu di rakaat ketiga, ketiga atau keempat itu kadang itu kelupaan itu membaca surat. Sebenarnya kan cuma ketika itu, bukan ketika kali. Nah, itu artinya coba dekat atau cukup, tapi lupa Baca baca semangat dan baca surat, tapi ingat di tengah-tengah baca surat ya. Lalu yang lupa tadi apa Pak? Yang lupa? Ketambahan. Jadi kan harusnya kan di surat ketiga, di rakaat ketiga kemarin kan juga Al-Fatihah cukup. Nah, di situ membaca tambah baca surat. Itu apakah juga terkena hukum sujud sahwi? Terima kasih. Baik, matur nuwun nggih pertanyaannya. Yang pertama, duduk yang dilakukan ketika melakukan sujud sahwi iftiras ataupun tawar. Maka dalam keadaan ini duduknya adalah duduk iftiras. Duduk iftiras. Sebagaimana di dalam hadis tadi, maka Rasul kemudian mendirikan kedua telapak kakinya kembali dan kemudian beliau sujud. Kemudian yang kedua, bagaimana seseorang yang dia membaca surat ataupun ayat di setelah bacaan Al-Fatihah di rakaat ketiga dan keempat, tidak apa-apa. Di sebagian hadis itu ada Rasul membaca di rakaat yang ketiganya dan keempatnya. Maka boleh-boleh saja Pak itu baca. Bahkan tidak lupa sengaja baca tidak apa, boleh. Oleh karenanya yang membaca apalagi cuma karena lupa tidak ada keharusan bagi dirinya untuk melakukan sujud sahwi. Terlebih lagi apalagi yang namanya baca itu kan hukumnya kan sunnah, bukan merupakan kewajiban. Jadi nambahnya pun nambah sesuatu yang hukumnya sunnah. Dan memang apalagi tadi saya katakan di sebagian riwayat Rasul itu melakukan ataupun membaca juga di rakaat yang ketiga dan keempat. Maka ketika kita membahas ataupun membaca pembahasan para ulama tentang bacaan-bacaan di dalam sholat, itu mereka mengukur bacaan rakaat yang pertama itu kurang lebih panjangnya seperti atau rakaat yang pertama itu panjangnya 2 kali rakaat yang kedua, dan kemudian 2 rakaat yang pertama itu panjangnya kurang lebih adalah 2 kali bacaan rakaat yang kedua. Jadi ada sampai judul bab semacam itu di kalangan para ulama. Maka membaca surat ataupun ayat setelah Al-Fatihah di rakaat ketiga dan keempat hukumnya boleh, ya hukumnya boleh, tidak mengapa. Betul Pak? Ada yang bacaan sujud sahwi yang dibaca itu doa atau cukup bacaan sujud? Saya sudah mengira pasti akan ada yang nanya. Alhamdulillah ditanyakan. Apa yang dibaca pada saat sujud sahwi? Ada hadis yang mengatakan yang dibaca adalah Subhanalladzi ma la yanamu wa la yasum. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala yang tidak tidur dan tidak lupa. Namun para ahli hadis mengatakan bahwa hadis yang menjelaskan ini hadisnya adalah hadis yang lemah. Dan hadis yang lemah maka faedahnya tidak digunakan. Karena tidak ada kemudian bacaan yang khusus terkait dengan ketika kita sujud sahwi, maka kemudian kita kembalikan kepada bacaan ketika kita sujud pada umumnya. Kaidah fikihnya adalah ma wujida fil wajib wujida fis sunnah. Apa yang ada di dalam wajib ataupun ma sabata fil wajib sabata fis sunnah. Apa yang telah tetap ada di dalam sebuah kewajiban, maka juga ada di dalam sesuatu yang hukumnya adalah sunnah. Maka tinggal kita kemudian membaca bisa subhana rabbiyal a'la, subhana rabbil a'la, subhana rabbil a'la, dan atau kemudian kita bisa membaca subhanakallahumma rabbana bihamdika allahumma. Antar pagi. Nggih, Ibu. Ustaz, tadi kan yang sujud sahwi sebelum salam
yang dalam hal kelupaan tasyahud awal itu kan didahului dengan takbir. Itu hanya berlaku untuk itu atau semua sujud sahwi sebelum salam? Semua sujud sahwi baik yang sebelum salam ataupun setelah salam didahului dengan takbir. Apalagi kalau yang lupa imam, nanti makmumnya gimana kan, coba kalau nggak ada takbir, bingung lah makmumnya kan. Ya. Dan ini sangat tampak faedahnya, apalagi kalau yang lupa itu adalah imam kayak Rasul tadi, maka beliau kemudian bertakbir dahulu, maka pesahabat langsung melihat dan dengar beliau takbir untuk melakukan sesuatu. Ya, maka baik sebelum salam ataupun setelah salam didahului dengan takbir. Atau dibuka? Ada yang lain? Ya, Ustaz, mohon bertanya kalau semuanya imam melakukan sujud sahwi sebelum salam, Ustaz. Yang saya tanyakan adalah bagaimana untuk jemaah putrinya karena ada hijab, itu mungkin dengan takbir itu dikira berdiri untuk rakaat selanjutnya, itu solusinya bagaimana? Ketika sedang dalam keadaan sholat ataupun sholat sudah dimulai, paling tidak memang bagusnya dibuka, meskipun hanya sebagian. Jadi ada jamaah perempuan yang melihat jamaah di depannya, meskipun hanya sedikit ya, dibuka. Nah, kalau sebelumnya mungkin dalam rangka untuk menjaga kehormatan mereka ditutup, namun ketika sudah mulai hendaknya dibuka meskipun hanya sedikit, sehingga ada jamaah perempuan yang melihat jamaah lelaki. Dan mungkin di sini juga sudah biasa dilakukan sujud tilawah. Belum? Kalau di tempat kami sudah terbiasa. Demikian juga ketika sujud tilawah, kalau tidak ngerti misalnya sampai pada bacaan ayat sajadah, imam sudah takbir, kemudian sujud. Kalau yang tidak ngerti kemudian cuma rukuk kan. Habis itu imam melanjutkan lagi. Tajal, fajunu, pemandir mauti dan kok mulai lagi? Mungkin itu bingung, malah apa dikiranya imam lupa, padahal tidak lupa. Jadi nanti ketika sudah sholat dibuka sedikit sehingga ada jamaah perempuan yang melihat ke jamaah lagi. Nanti lagi. Gimana Ibu? Tadi sujud sahwi kan dilakukan dengan takbir terlebih dahulu. Takbirnya itu posisi ke berdiri atau duduk? Tadi di dalam hadis disebutkan Rasulullah menegakkan kedua telapak kakinya kemudian kabbar. Nah, karena takbir di sini ya boleh kita analogkan seperti takbir intikal, maka di dalam kitab fikih Muyassar yang ditulis oleh 3 ulama, Syekh Abdullah bin Muhammad At-Thayyar, Syekh Abdullah Muhammad bin Muhammad Al-Mutrik, dan Syekh Muhammad bin Ibrahim, dua profesor, satu doktor, mereka kemudian menyimpulkan yang paling tepat takbir intikal itu dilakukan dalam keadaan sambil bergerak, namanya saja intikal, berpindah. Saat itulah bisa mulai pas mau bergerak, bisa mulai pas dan dalam keadaan bergerak. Beliau mengatakan ini yang paling utama adalah seperti itu. Meskipun boleh saja misalnya kalau imam dia kalau dia mengucapkan duluan nanti makmum malah mendahului, dan bahaya kan. Apalagi nun sewu imamnya sudah sepuh gitu ya, bergeraknya lambat, dia sudah mengatakan Allahu Akbar misalnya merukuk, dia masih berdiri sudah Allahu Akbar, tahu-tahu nanti makmumnya malah mendahului. Kenapa? Ya imamnya geraknya lambat, sementara makmumnya sih mudah-mudah cepat gitu. Maka dalam kondisi macam itu dilihat mana yang kira-kira paling bermanfaat untuk jamaah. Ya kalau sholat sendiri maka bebas saja. Pas mau bergerak sudah Allah Akbar tidak masalah. Namun yang terpenting pada saat prosesi bergeraknya itu, kata para penulis tadi, ada bagian daripada ucapan Allah Akbar-nya. Jadi bisa memulai pas masih seperti ini, namun ini kalau bukan imam ya, Allah Akbar nanti barnya itu mestinya pas dalam prosesi bergerak, atau dia memulai A-nya itu pas dalam posisi bergerak, maka silakan. Nanti mungkin. Satu lagi Ustaz, tadi kan sujud sahwi kemudian duduk, berarti ada duduk di antara dua sujud kan Ustaz? Dalam duduk di antara dua sujud itu apa yang harus dilakukan? Baik, memang tidak ada penjelasan dari
para sahabat dari Rasulullah SAW tentang apa yang dibaca di antara dua sujud. Maka ini kembali kepada kaidah tadi, masa fil wajib, sabata fis sunnah. Maka kita bisa membaca sekedar Rabbil firli di antara dua sujud. Itu bacaan yang terpendek antara dua sujud, yaitu Rabbil firli. Kita duduk sebentar, baca Rabbil firli, kemudian sujud kembali. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kata ya, insyaallah sudah sempurna terbitnya matahari. Oh iya, pada saat sujud sahwi itu kita memulainya dengan takbir. Saat kita pakai dari sujud, apakah takbir juga tadi? iya, takbir kembali. Kayak tadi faedahnya kalau dia imam, kalau nggak takbir kembali gimana? Makmumnya nanti sujud terus, ya imamnya tahu udah salam dulu dari belakang. Jadi tetap takbir kembali. Jadi kita analogkan itu seperti takbir ini juga. Sudah satu lagi tadi Ibu di belakang tadi apa? Kayaknya masih satu lagi. Oke, kalau tidak ada, maka yang bisa kita sampaikan, mohon maaf atas segala salah dan kurangnya. Yang maha benar, yang maha sempurna hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Astagfirullahaladzim. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.